Jam 12 malam kulihat adikku babak belur di depan rumah. Tapi 5 menit kemudian ibuku menelepon dengan suara tercekat. Nak, jangan sekali-kali kamu tolong mereka. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota bapak ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam, dan lampu teras rumahku di komplek Pinus Mas sudah kumatikan. Aku Indah, duduk sendirian di ruang tengah, ditemani satu-satunya penerangan dari lampu tidur yang temaram. Suamiku, Yoga, sedang dinas keluar kota, dan sejujurnya, rumah sebesar ini terasa terlalu luas dan sunyi kalau hanya dihuni satu orang. Malam itu adalah malam Sabtu, tapi rasanya dingin sekali seperti malam Jumat Kliwon. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Aku baru saja menyelesaikan sholat Isya, sambil mendoakan suamiku yang katanya sedang sibuk dengan proyek besar di luar Jawa. Rasa sepi itu semakin menjadi-jadi, membuatku merinding sendiri. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh suara benturan yang keras dan gaduh di depan pagar gerbang. Jantungku langsung melompat ke tenggorokan. Suara itu bukan suara kucing berkelahi, apalagi suara ranting jatuh. Ini seperti seseorang dilemparkan ke pagar besi yang kokoh. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lagi, berharap indraku salah. Namun, tak lama kemudian terdengar suara lain. Rintihan tertahan, seperti seseorang sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Bulu kuduku seketika berdiri tegak. Aku bergegas meraih ponsel, dan tanganku sedikit gemetar saat membuka aplikasi kamera CCTV. Di bawah cahaya lampu jalan yang agak remang, aku melihat dua sosok. Satu sosok dewasa yang tersungkur lemas, bersandar di pilar gerbang, dan satu sosok kecil yang duduk diam di kursi roda. Pikiranku langsung berputar kencang. Siapa yang bertamu jam segini? Jangan-jangan perampok? Tapi mereka tampak seperti korban, bukan pelaku. Aku mendekatkan wajahku ke layar ponsel yang berpendar, mencoba memperjelas sosok itu. Aku langsung mengenali mereka. Itu Sari, adik kandung suamiku, dan yang di kursi roda itu adalah keponakanku, Caca. Melihat kondisi mereka yang ambruk di gerbang, aku tak butuh waktu lama untuk berpikir. Naluri keluarga mengambil alih segalanya. Aku bergegas menuju pintu utama, meraih gagangnya, siap membuka kunci. Mereka keluargaku. Mereka pasti sedang dalam bahaya besar. Saat tanganku hendak memutar kunci pintu, ponsel di tanganku berdering nyaring, memecah kesunyian malam dan membuatku terlonjak kaget. Nama yang tertera di layar adalah Bu Asih, ibuku. Kenapa ibu menelepon jam segini? Perasaan tidak enak langsung menjalar dingin di seluruh tubuhku, seperti ada yang salah. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Assalamualaikum, Bu. Ada apa, Bu? Indah di rumah. Sapaku pelan. Suara ibuku di seberang sana terdengar panik luar biasa. Napasnya terengah-engah, bukan sekadar khawatir, tapi panik seperti habis berlari maraton. Nak, kamu di rumah? Sendirian? Kamu baik-baik saja? Tanyanya tanpa basa-basi, tanpa salam, langsung ke intinya. Aku berjalan cepat ke jendela di samping pintu, mengintip dari balik tirai. Pemandangan di luar lebih jelas daripada CCTV. Sari memang terluka. Pakaiannya tampak basah kuyup dan kotor. Rambutnya acak-acakan, dan ia memegangi lengannya. Iya, Bu, Indah baik-baik saja. Ada apa, Bu? Kenapa ibu panik sekali begini? Tanyaku. Kini ikut merinding karena nada suara ibu yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Dengar ibu baik-baik, Nak. Suara ibu meninggi, penuh penekanan. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu untuk siapapun malam ini. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan keluar rumah. Aku semakin bingung, tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku tidak membuka pintu? Itu keluargaku sendiri. Tapi, Bu, di depan rumah ada Sari, adik ipar Indah. Dia kelihatannya terluka parah. Dia bawa Caca.
Jawabku. Kini suaraku terdengar seperti berbisik. Aku harus menolong mereka, Bu. Tidak. Ibuku berteriak. Aku terlonjak kaget. Ibu tidak pernah berteriak padaku sekeras itu. Ibu tidak peduli siapa itu. Indah. Ibu baru dapat kabar. Kabar yang sangat buruk. Dengar. Indah. Jangan tolong anak cacat itu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia masuk. Tegasnya. Suaranya kini kembali normal tapi dengan nada yang dingin, menakutkan. Aku terdiam. Anak cacat? Maksud ibu, Caca? Keponakanku sendiri? Caca yang lumpuh dan rapuh itu? Ibu. Apa yang ibu bicarakan? Caca itu keponakanku, Bu. Kataku, mencoba berpikir jernih. Peringatan itu terasa sangat tidak masuk akal. Ibu tidak bisa jelaskan sekarang. Nak. Berbahaya. Pokoknya, turuti kata ibu. Mereka bukan seperti yang kamu kira. Jangan buka pintunya. Ibu mohon. Nak. Pintanya lagi. Jantungku berdebar kencang. Terbelah di antara dua pilihan yang sama-sama terasa salah. Di satu sisi, ibuku, orang yang paling kupercayai di dunia, baru saja memberiku peringatan yang spesifik dan menakutkan. Di sisi lain, di luar sana, Sari mengangkat wajahnya yang pucat ke arah jendela. Mata kami bertemu. Aku bisa melihat jejak air mata bercampur darah kering di pipinya. Dia tidak berteriak. Dia hanya menatapku dengan tatapan memohon yang begitu putus asa. Bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk kata, tolong. Lalu Sari menoleh ke arah Caca, yang duduk diam membisu di kursi rodanya. Caca seperti biasa, hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat dan kosong. Tidak ada ekspresi takut atau bingung. Hanya kekosongan yang selalu ada di sana. Melihat kondisi mereka, bagaimana mungkin aku tega membiarkan mereka kedinginan di luar? Sari adalah adik kandung suamiku. Dia adalah keluargaku. Peringatan ibuku terasa aneh dan tak masuk akal. Mungkin ibu hanya salah dengar. Bu, aku tidak bisa. Lirihku pada akhirnya. Hatiku hancur oleh pemandangan di depanku. Sari berdarah. Bu, aku tidak mungkin membiarkan dia dan anaknya di jalanan jam segini. Maafkan Indah, Bu. Indah, jangan. Nah, dengar ibu. Teriak ibu Astuti. Klik. Aku menutup teleponnya. Aku tahu ibuku pasti akan sangat marah dan khawatir. Tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Imanku mengajarkanku untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Apalagi ini adalah darah dagingku. Aku menarik napas panjang, memutar kunci pintu. Tanganku gemetar hebat saat membuka grendel pintu. Satu di atas dan satu di bawah. Dengan sekali tarikan napas, aku membuka pintu depan. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang amis. Seperti bau karat bercampur bau darah segar. Sari. Aku berlari kecil ke arah gerbang dan membukanya. Sari menatapku dengan mata terbelalak. Seolah tidak percaya aku benar-benar membukakan pintu. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Indah, tolong. Suaranya serak dan bergetar. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Ayo, masuk dulu. Aku segera memapahnya. Tubuhnya terasa dingin, basah, dan ia jauh lebih berat dari yang kukira, seolah seluruh tenaganya telah habis terkuras. Caca, jangan tinggalkan Caca. Pintanya sambil menunjuk ke kursi roda. Iya, kita bawa Caca masuk. Dengan susah payah, aku memapah Sari masuk ke teras, mendudukannya di kursi rotan sejenak. Aku berlari kembali ke gerbang, mendorong kursi roda Caca masuk. Roda kecilnya sedikit tersendat di keramik teras. Caca masih sama, membisu, menatap lurus. Aku merasakan sedikit keanehan di tengah situasi genting ini. Mengapa ia begitu tenang? Aku menepis pikiran itu. Ia anak berkebutuhan khusus. Wajar jika reaksinya berbeda. Aku mendorong kursi rodanya ke dalam rumah. Setelah itu, aku kembali memapah Sari, pelan-pelan. Kami berhasil masuk ke ruang tengah. Napas kami berdua terengah-engah.
Aku segera mengunci pintu depan, menggeser grendelnya, dan memasang kunci pengaman tambahan. Aku menoleh ke sudut ruangan tempat Caca kini duduk di kursi rodanya. Di bawah cahaya lampu yang terang, ia masih menatap lurus, tak berkedip. Aku menelan ludah, mencoba menepis rasa takut tak beralasan itu. Ia hanya anak kecil. Fokusku kembali pada Sari, yang kini terbaring lemah di sofa panjang. Lukanya ternyata jauh lebih parah dari yang kulihat dari jendela. Ada memar besar di pipinya, bibirnya sobek, dan lengan bajunya yang robek memperlihatkan goresan dalam yang masih mengeluarkan darah. Ia gemetar hebat, entah karena kedinginan atau ketakutan yang mendalam. Aku ambilkan kotak P3K dan air hangat. "Kamu aman di sini, Sar," kataku. Suaraku berusaha tetap tenang. "Ceritakan padaku. Siapa yang melakukan ini padamu?" Sari menatapku dengan mata penuh teror. Ia membuka mulutnya, tetapi hanya suara gemetar yang keluar. Ia menelan ludah, lalu berbisik. Bisikan itu begitu pelan, tapi cukup untuk membuat darahku serasa berhenti mengalir. Dia tahu. Indah. Yoga tahu. Aku mengambil buktinya. Ibu, dan Yoga mereka semua. Ia menyebut nama suamiku. Yoga. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Yoga? Apa maksud Sari menyebut nama suamiku? Apa hubungannya Yoga, yang sedang dinas di luar kota, dengan kondisi Sari yang babak belur di depanku? Pikiran itu begitu absurd, begitu tidak mungkin, hingga aku yakin aku salah dengar. "Apa katamu, Sar?" Aku mendekatkan telingaku, mencoba memastikan. "Kamu bilang Yoga." Sari menggeleng lemah. Matanya liar, dipenuhi ketakutan yang sangat mendalam. "Kamu tidak mengerti, mereka semua terlibat. Hendra, Bu Ratna, mereka ingin semuanya." Bu Ratna, ibu mertuaku, ibu kandung dari Sari dan Yoga. Tentu saja, itu lebih masuk akal. Hubungan Sari dengan ibu mertuaku dan suaminya, Hendra, memang tidak pernah baik. Aku sering mendengar mereka bertengkar soal uang dan warisan peninggalan almarhum bapak mertuaku. Tapi Yoga, melibatkan Yoga dalam kekerasan ini? Tidak mungkin. Sari pasti mengigau. Lukanya pasti parah. Mungkin ia mengalami gegar otak. "Tenang dulu, Sar, kamu syok," kataku, berusaha menenangkan diriku sendiri sekaligus dirinya. "Jangan bicara dulu. Aku ambilkan minum. Kita harus bersihkan lukamu." Sari mencengkeram lenganku. Kukunya menancap kuat di kulitku. Tapi aku tidak peduli rasa sakit itu. Matanya memohon padaku. "Jangan-jangan percaya Yoga." "Sari, cukup." Aku sedikit membentaknya. Lebih karena rasa takutku sendiri. Yoga tidak mungkin melakukan ini. Dia suamiku. Dia kakakmu. Dia sedang tidak ada di kota. Sari terlihat putus asa. Ia tahu aku tidak mempercayainya. Ia melepaskan cengkeramannya. "Air," bisiknya. Tenggorokannya tercekat. Dingin." "Baik." Aku ambilkan air hangat dan selimut. Aku bangkit berdiri. Sebelum melangkah, aku menoleh ke sudut ruangan tempat Caca duduk di kursi rodanya. Anak itu masih di sana. Diam. Tidak bergerak. Seperti boneka pajangan. Peringatan ibuku kembali berdesir di benakku. Tapi aku menggelengkan kepala, mengusir pikiran buruk itu. Aku harus fokus pada Sari. Aku bergegas ke dapur. Tanganku gemetar saat menyalakan kompor untuk menghangatkan air di panci kecil. Sambil menunggu, aku mengambil selimut tebal dari lemari. Pikiranku berputar kencang. Jelas Sari butuh pertolongan medis. Tapi dia tadi bilang jangan. Dia takut pada Hendra. Jika aku menelepon ambulans, apakah Hendra akan tahu? Dan Yoga. Kenapa Sari menyebut namanya? Air di panci mulai beruap. Aku menuangkannya ke gelas, menambahkan sedikit air dingin agar menjadi hangat. Aku juga mengambil kotak P3K dari lemari obat. Aku menatanya semua di atas nampan. Aku menatap jam dinding di dapur. Sudah hampir 15 menit sejak mereka masuk.
Aku membawa nampan itu kembali ke ruang tengah. Sari, ini air hangatnya. Minum pelan-pelan. Ya, setelah ini kita obati lukamu. Tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih dekat ke sofa, dan pemandangan yang menyambutku membuat nampan di tanganku jatuh berantakan ke lantai. Gelas pecah. Air hangat tumpah. Perban dan botol antiseptik berhamburan di atas keramik. Aku tidak peduli. Mataku terpaku pada sosok Sari. Ia tidak lagi di sofa. Ia tergeletak di lantai, di samping genangan air dari pakaiannya yang basah. Tubuhnya kejang hebat. Mata putihnya terlihat jelas saat tubuhnya kaku dan bergetar. Mulutnya. Ya Tuhan. Mulutnya mengeluarkan busa putih kental yang mengalir ke pipinya. Sari. Aku menjerit histeris. Aku menjatuhkan diri berlutut di sampingnya. Sari. Bertahan. Apa yang terjadi? Ia diracun. Pikiran itu menghantamku seperti palu besar. Ini bukan sekadar penganiayaan. Ini percobaan pembunuhan. Kejangnya mulai melambat. Tubuhnya yang tadi kaku kini mulai lemas. Ia sepertinya menggunakan sisa-sisa kesadaran yang terakhir. Matanya yang tadinya terbalik kini berusaha fokus. Tapi ia tidak melihatku. Ia melihat ke belakangku, ke arah sudut ruangan tempat Caca berada. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sari mengangkat satu tangannya. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk lurus ke arah kursi roda putrinya. Ia membuka mulutnya. Suara yang keluar hanyalah desisan serak bercampur gelembung busa. Tapi aku mendengarnya. 3 kata terakhir yang akan menghantuiku selamanya. Dia bukan Caca. Setelah mengucapkan itu, tangannya jatuh terkulai ke lantai. Matanya kehilangan fokus. Napas terakhirnya keluar dalam satu helaan panjang yang menyakitkan. Dan kemudian hening. Sari telah mati tepat di depanku, di ruang tengah rumahku. Aku membeku. Waktu serasa berhenti. Aku tidak bisa bernapas. Aku hanya bisa menatap wajah Sari yang kini damai. Kontras dengan busa menjijikkan di mulutnya. Ia mati. Dibunuh. Lalu aku mendengar suara. Suara yang seharusnya tidak mungkin ada. Klek. Itu adalah suara rem kursi roda yang dilepaskan. Aku memutar kepalaku perlahan. Sangat perlahan. Mataku yang penuh air mata menatap ke sudut ruangan. Kursi roda itu kosong. Napas tercekat di tenggorokan. Lalu, dari bayang-bayang di samping lemari buku, sesosok tubuh kecil melangkah keluar. Itu adalah Caca. Atau setidaknya, anak yang kukira Caca. Ia berdiri tegak. Sangat tegak. Tidak ada tanda-tanda kelumpuhan. Tidak ada tanda-tanda kelemahan. Anak perempuan itu berdiri, menatapku. Tatapan kosongnya yang seperti boneka telah lenyap. Yang ada kini adalah tatapan mata yang tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Itu adalah tatapan mata orang dewasa yang terjebak di wajah seorang anak. Tubuhku lemas ketika aku terduduk di lantai, di samping mayat Sari. Kakiku tidak bisa menopang tubuhku lagi. Teror yang murni dan absolut melumpuhkanku. Peringatan ibuku berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Jangan tolong anak cacat itu. Anak itu, Caca palsu itu, menatapku. Lalu dia melakukan sesuatu yang membuat darah di sekujur tubuhku terasa membeku. Dia tersenyum. Bukan senyum seorang anak. Itu adalah senyum miring yang penuh kemenangan dan ejekan. Seolah dia baru saja menyelesaikan sebuah pertunjukan. Dan aku adalah penonton bodoh yang tertipu. Ketakutan memberiku kekuatan terakhir. Tanganku yang gemetar merogoh saku gamisku, mencari ponsel. Benda itu masih ada di sana. Aku menariknya keluar. Jari-jariku yang kaku hampir tidak bisa memegangnya. Aku menekan tombol panggilan darurat. 110. Gumamku, nyaris tak bersuara. Panggilan itu tersambung. Polisi. Bisikku ke telepon. Suaraku pecah oleh isak tangis yang tertahan. Tolong saya. Anak itu hanya mengamatiku. Kepalanya sedikit miring, seolah tertarik dengan pemandangan di depannya. Di rumah saya, di Komplek Pinus Mas, Blok C7. Aku terisak.
Mataku tidak pernah lepas dari anak iblis itu. Adik ipar saya, Sari, dia meninggal. Dia dibunuh. Dia diracun. Dan anaknya. Aku mulai histeris. Aku tidak bisa menahannya lagi. Anaknya. Dia tidak cacat. Dia berdiri. Dia berdiri dan tersenyum. Ya Tuhan, tolong saya. Kirim seseorang cepat. Aku menjerit sejadi-jadinya. Anak itu tidak bergerak. Dia hanya terus menatapku dengan senyum mengerikan itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 1.05 pagi. 1 jam telah berlalu sejak mereka masuk. Dan sirene polisi mulai terdengar sayup-sayup di kejauhan. Aku berhasil. Aku memanggil polisi. Raungan sirene di kejauhan adalah satu-satunya suara nyata di tengah kekacauan yang melanda rumahku. Aku masih terduduk lemas di lantai, di samping tubuh kaku Sari yang matanya menatap kosong ke langit-langit. Telepon masih tergenggam di tanganku yang terkulai, sementara operator di seberang sana memanggil-manggil namaku. Nyonya Indah? Nyonya? Anda masih di sana? Aku tidak bisa menjawab. Mataku terpaku pada sosok anak kecil di seberang ruangan. Caca palsu itu masih berdiri. Senyum mengerikan di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang kembali datar dan dingin. Anehnya, dia tidak terlihat seperti anak kecil yang baru saja menyaksikan pembunuhan ibunya. Dia lebih mirip seorang pengamat yang bosan. Saat raungan sirene terdengar semakin dekat, anak itu bergerak. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, bahkan bisa dibilang sangat rapi. Dia melangkah mundur, kembali ke kursi rodanya, duduk, dan dengan cekatan mengatur kakinya agar tampak lemas dan tidak bertenaga. Dia meraih selimut tipis yang tadi menutupi kakinya dan menyampirkannya kembali. Dalam hitungan detik, caca palsu itu kembali menjadi sosok yang lumpuh. Dia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya, dan mulai gemetar. Dia berpura-pura ketakutan. Aku melihat transformasi itu dengan ngeri. Aku ingin berteriak, "Penipu! Iblis!" Tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Dia adalah seorang aktor cilik yang luar biasa, dan aku adalah korban yang paling bodoh. Gedebuk! Gedebuk! Polisi! Buka pintunya! Suara teriakan yang berat dan tegas menggema dari luar, diikuti oleh suara gedoran yang lebih keras. Aku tidak bergerak. Aku lumpuh di tempat. Braak! Pintu depan didobrak paksa. 3 petugas berseragam menyerbu masuk, senjata teracung. Mereka melihat aku di lantai, lalu melihat tubuh Sari, dan terakhir melihat anak kecil di kursi roda yang kini terisak pelan dan gemetar ketakutan. "Angkat tangan!" teriak petugas yang memimpin. Dia. Aku akhirnya menemukan suaraku. Aku mengangkat tanganku yang gemetar, menunjuk ke arah Caca. Anak itu. Dia pelakunya. Dia tidak cacat. Dia berdiri. Dia tersenyum padaku. Para petugas saling berpandangan bingung. Sulit untuk menyalahkan mereka. Bagaimana mungkin mereka mempercayai seorang wanita yang histeris dan menuduh seorang anak lumpuh yang sedang menangis sebagai pembunuh? Salah satu petugas yang lebih tua, dengan tanda nama Inspektur Haris, mendekatiku dengan hati-hati. "Nyonya, tenang. Anda aman sekarang. Apa yang terjadi?" "Dia membunuhnya," jeritku. Air mataku mengalir deras. "Sari, adik iparku, dia diracun. Dan anak itu, dia bukan Caca." Sari bilang dia bukan Caca. Dia berdiri dan tersenyum. Inspektur Haris menatapku, lalu beralih ke Caca. Anak itu kini terisak keras. Tubuhnya berguncang di kursi roda. Pemandangan sempurna dari seorang anak trauma yang baru saja melihat ibunya tewas. "Nyonya Indah, betul?" Inspektur Haris bertanya dengan suara tenang, mencoba meredakan histeriaku. "Kami tahu Anda shock berat. Tim medis sedang dalam perjalanan. Coba ceritakan pelan-pelan." "Anda tidak percaya padaku, Isaku. Dia menipu. Dia menipu kita semua. Dia bisa berjalan tadi. Dia berdiri tepat di sana." Inspektur Haris menghela napas.
Dia memberi isyarat kepada dua petugas lainnya untuk memeriksa denyut nadi Sari dan mengamankan tempat kejadian. "Nyonya, kami akan menyelidiki semuanya," katanya, berjongkok di depanku. Tapi saat ini, anak itu terlihat sangat ketakutan. "Mungkin Anda salah lihat karena shock." "Aku tidak salah lihat. Ya Allah, Nak." Sebuah suara familiar memotong perkataan Inspektur Haris. Pintu yang tadi didobrak kini terbuka dan Ibu Bu Asi menerobos masuk. Wajahnya pucat pasi. Ia pasti langsung menyusul setelah aku menutup teleponnya. Mata Bu Asi langsung tertuju pada mayat Sari di lantai. Lalu padaku yang histeris. Ia berlari, memelukku erat. "Apa yang Ibu bilang? Indah? Ya Tuhan, kamu tidak mendengarkan Ibu." Bu Asi memelukku erat. Tapi matanya menatap tajam ke arah Caca di kursi roda. Tatapannya penuh kebencian dan ketakutan. "Dia benar, Pak Polisi," kata Bu Asi dengan suara yang gemetar, namun tegas. Matanya tidak lepas dari Caca. "Anak itu dia berbahaya. Anak itu bukan cucu mereka." Inspektur Haris mengerutkan kening. Sekarang ada dua orang yang mengatakan hal aneh tentang anak itu. "Maaf, Bu. Anda siapa? Dan apa maksud Anda, bukan cucu mereka?" "Saya ibunya Indah," kata Bu Asih. "Dengar, Pak. Saya tahu ini kedengarannya gila. Tapi saya mohon dengarkan saya." Bu Asih menarikku berdiri, memapahku menjauh dari mayat Sari menuju dapur, memberi jarak dari keriuhan di ruang tengah. Inspektur Haris mengikutiku. Di dapur, di bawah cahaya lampu yang terang, Bu Asih akhirnya menjelaskan. "Pak, saya tahu mereka sekeluarga gila harta. Sejak almarhum besan saya meninggal setahun lalu, pertengkaran soal warisan tidak pernah berhenti. Saya tidak percaya pada mereka. Pak, saya tidak ingin putri saya terjebak dalam masalah mereka. Jadi, saya menyewa seorang penyelidik swasta, hanya untuk memastikan Indah aman. 2 hari lalu, penyelidik saya menelepon," lanjut Bu Asih, suaranya pelan. "Dia bilang Sari dalam bahaya besar. Sari rupanya menemukan sesuatu, bukti bahwa kematian ayahnya bukan kecelakaan. Dia bilang Sari akan dibungkam oleh keluarganya sendiri." Aku terkesiap. Jadi Sari tidak mengigau? Dan penyelidik saya bilang, Bu Asih menelan ludah. "Mereka menggunakan alat untuk menjebak Sari. Sesuatu yang berhubungan dengan anaknya, Caca." Penyelidik saya bilang mereka menukar Caca yang asli disembunyikan, dan mereka menggantinya dengan anak lain. Anak cacat itu. Itu peringatan yang saya dapatkan. Jangan tolong anak cacat itu. Saya terlambat. Saya gagal memperingatkan Indah tepat waktu. Keheningan total memenuhi dapur. Aku menatap ibuku, terkejut sekaligus lega. Aku tidak gila. Apa yang kulihat nyata. Ini motif yang sangat rumit, Bu. Menukar anak. Inspektur Haris tampak berpikir keras. Tiba-tiba, seorang petugas forensik memanggil dari ruang tengah. "Inspektur, Anda harus melihat ini." Aku dan ibuku mengikuti Inspektur Haris kembali ke ruang tengah. Petugas itu berjongkok di samping Sari. "Lihat tangannya, Pak," kata petugas itu. Tangan kirinya. Dia menggenggam sesuatu dengan sangat erat. Sepertinya kertas. Jantungku berdebar kencang. Bukti itu, kah? Bukti yang Sari sebutkan sebelum dia tewas? Menggunakan pinset, petugas itu dengan hati-hati membuka kepalan tangan Sari yang sudah kaku. Jari-jari itu terbuka satu persatu, memperlihatkan secari kertas kecil yang basah kuyup oleh keringat dan darah. Kertas itu terlipat dan kumal. Petugas itu mengambilnya, membukanya perlahan di atas kantong barang bukti. Tulisannya ditulis dengan pulpen. Sebagian tintanya luntur, tapi masih bisa dibaca dengan jelas. Hanya ada 3 kata di kertas itu. Autopsi ayah, racun. Aku menutup mulutku, menahan jeritan. Jadi benar, ayah mertuaku tidak meninggal wajar. Dia diracun. Dan Sari tahu. Sari sedang dalam proses membongkar kejahatan itu. Kejahatan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri.
Dia datang ke rumahku malam ini untuk mencari perlindungan, untuk memberikan bukti itu, dan dia gagal. Inspektur Haris menatap kertas itu, lalu menatap ibuku, dan terakhir menatapku. Wajahnya yang tadinya skeptis kini berubah menjadi sangat serius. Bawa anak itu ke ambulans, perintah Inspektur Haris kepada petugasnya, menunjuk Caca yang masih terisak di kursi rodanya. Tempatkan dia di bawah pengawasan dinas sosial. Jangan biarkan siapapun menemuinya tanpa izin saya. Dia adalah saksi kunci atau tersangka. Inspektur Haris kemudian menoleh kepadaku. Nyonya Indah, saya turut berduka, tapi sepertinya malam Anda masih panjang. Kami harus membawa Anda dan ibu Anda ke kantor polisi untuk memberikan keterangan resmi. Ini bukan lagi sekadar kasus penganiayaan. Ini adalah kasus pembunuhan berencana. Aku mengangguk kaku. Aku melirik ke arah Caca yang sedang didorong keluar oleh petugas. Tepat sebelum menghilang di balik pintu, anak itu mengangkat kepalanya sejenak. Matanya bertemu denganku. Dan sekali lagi, hanya dalam sepersekian detik, aku melihatnya. Senyum iblis itu. Ruang interogasi di kantor polisi terasa dingin dan steril. Bau kopi basi bercampur dengan aroma desinfektan yang menyengat hidung. Aku duduk di kursi besi yang kaku, sementara ibuku, Bu Asih, duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Kami baru saja selesai memberikan keterangan, menceritakan ulang setiap detail dari malam mengerikan itu, mulai dari dering telepon Bu Asih hingga bisikan Sari tentang yoga, sampai pada senyum mengerikan Caca palsu. Inspektur Haris mendengarkan semuanya tanpa menyela, mencatat di buku kecilnya. Ketika aku selesai, Inspektur Haris menutup bukunya. Baik, Nyonya Indah, Ibu Asih. Keterangan ini sangat membantu, katanya dengan nada profesional. Kami sudah menempatkan anak yang Anda sebut Caca palsu itu di rumah aman dinas sosial. Dia sangat kooperatif. Kooperatif? Tanyaku, tidak percaya. Ya. Dia kembali ke mode anak cacat nonverbal, hanya menangis dan gemetar. Jelas Haris. Psikolog anak kami sedang menanganinya. Sejujurnya, jika bukan karena kesaksian Anda berdua dan catatan, autopsi ayah, racun, itu, kami akan menganggap Anda berdua mengalami delusi akibat trauma. Inspektur Haris berdiri. Tim kami sedang menuju ke rumah Nyonya Sari dan Tuan Hendra. Kami juga akan segera memanggil Tuan Hendra dan Bu Ratna untuk diinterogasi. Aku menunduk. Satu hal lagi, Nyonya Indah, kata Inspektur Haris sebelum pergi. Anda bilang korban menyebut nama suami Anda, Tuan Yoga. Aku mengangguk lemah. Sari bilang, Ibu dan Yoga mereka semua. Tapi saya tidak percaya, Pak. Yoga sedang dinas keluar kota. Dinas di mana, Nyonya? Boleh kami tahu? Aku memberitahukan nama kota dan hotel tempat Yoga seharusnya menginap. Kami akan memeriksanya, kata Inspektur Haris. Anda boleh pergi, tapi jangan tinggalkan kota. Kami akan menghubungi Anda secepatnya. Aku dan ibuku keluar dari kantor polisi. Langit di luar sudah mulai memerah. Tanda fajar akan segera tiba. Rasanya seperti kami telah melewati malam terpanjang dalam hidup kami. Kami memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Asih. Sepanjang perjalanan, aku terus mencoba menelepon Yoga. Masih sama, langsung masuk ke kotak suara. Rasa cemas yang dingin kini mulai menjalar. Bukan takut pada hantu, tapi takut pada pria yang selama ini tidur di sampingku. Coba terus, Nak, kata Bu Asih pelan. Matanya fokus ke jalan. Aku mencoba lagi. 1 dering. 2 dering. 3 dering. Halo? Sebuah suara serak dan mengantuk menjawab. Itu suara Yoga. Aku merasakan kelegaan sesaat. Tapi langsung berganti rasa bersalah karena telah meragukannya. Yoga. Ya Tuhan, Yoga. Akhirnya. Aku terisak di telepon. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Indah? Ada apa ini jam berapa? Suara Yoga terdengar kesal karena tidurnya terganggu. Yoga, dengarkan aku. Ini Sari. Sari, dia meninggal. Yoga, dia dibunuh. Dia datang ke rumah kita tadi malam.
dia diracun, tepat di depanku. Hening. Tidak ada pekikan kaget, tidak ada tangisan, tidak ada pertanyaan panik. Hanya hening. Yoga, kamu masih di sana? Tanyaku. Firasat burukku kembali menusuk. Kamu, apa yang kamu katakan? Suara Yoga akhirnya terdengar. Dingin. Sangat dingin. Meninggal? Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Dia datang. Dia bilang Hendra. Tapi, kenapa kamu buka pintu untuknya? Suara Yoga tiba-tiba berubah tajam, penuh amarah. Itu bukan suara orang yang berduka. Itu suara orang yang marah karena rencananya gagal. Aku tertegun. Apa? Apa maksudmu? Dia adikmu. Yoga. Dia terluka. Sudah kubilang berkali-kali. Indah. Jangan ikut campur urusan keluargaku. Jangan berurusan dengan Sari. Dia itu pembawa masalah. Bentak Yoga di telepon. Sekarang lihat. Kamu membawanya masuk ke rumah kita. Kamu membuat masalah ini jadi urusanmu. Kalau kamu tidak menampungnya, Sari tidak akan senekat itu. Nekat apa maksudmu nekat? Yoga? Suaraku bergetar. Dia dibunuh. Adik kandungmu dibunuh. Itu urusannya dengan Hendra dan dengan ibu. Seharusnya kamu tidak ada di sana. Seharusnya kamu diam saja. Kenapa kamu harus jadi pahlawan? Teriak Yoga. Yoga! Aku tidak bisa bernapas. Sari, dia menyebut namamu. Dia bilang kamu terlibat. Hening lagi. Kali ini lebih lama. Dia mengigau, kata Yoga. Suaranya kembali tenang. Tapi ketenangan itu lebih mengerikan. Dia stres. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dengar. Indah. Aku akan segera pulang. Pesawat pertama. Jangan bicara dengan siapapun lagi. Terutama polisi. Bilang saja kamu tidak tahu apa-apa. Mengerti? Ini demi kebaikanmu. Klik. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponselku. Kosong. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang membekukan. Sari benar. Ibuku benar. Suamiku adalah monster. Dia menutup teleponnya. Bu, bisikku. Dia marah padaku. Dia menyalahkanku karena Sari meninggal. Bu Asih tidak berkata apa-apa. Dia hanya memutar mobilnya. Kita mau kemana, Bu? Ini bukan jalan ke rumah ibu. Kita ke rumah Sari, kata Bu Asih tegas. Apa? Tapi polisi. Polisi sedang menuju ke sana, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dicari. Kita tahu, ujar Bu Asih. Sari bilang dia mengambil bukti. Bukti itu pasti tidak dia bawa ke rumahmu. Terlalu berisiko. Dia pasti menyembunyikannya di rumahnya. Kita harus menemukannya sebelum Hendra atau Yoga menghancurkannya. Aku mengangguk. Rasa takutku telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan dan tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Kami tiba di kompleks perumahan Sari. Suasananya sepi. Belum ada mobil polisi. Aku memiliki kunci rumah Sari, yang diberikannya setahun lalu untuk berjaga-jaga. Kami masuk. Rumah yang gelap dan senyap itu mengejutkan kami. Rumah itu berantakan. Laci-laci terbuka, bantal sofa tersobek, isi lemari tumpah ke lantai. Seseorang telah menggeledah tempat ini. Pasti Hendra. Dia panik. Bisikku. Dia mencari bukti yang sama. Kita terlambat, Bu. Belum tentu, kata Bu Asih. Hendra itu panik. Dia mencari di tempat yang jelas. Sari lebih pintar dari itu. Pikirkan, Indah. Di mana Sari akan menyembunyikan sesuatu yang paling berharga? Aku melihat sekeliling. Mataku tertuju pada kamar Caca. Kamar itu penuh dengan mainan dan boneka. Tapi ada satu lukisan besar di dinding. Lukisan pelangi yang dibuat Caca sebelum dia sakit. Aku mendekati lukisan itu. Bingkainya sedikit miring. Aku menggeser lukisan itu. Di baliknya, tertanam di dinding, sebuah brankas digital kecil. Ya Tuhan, Bu, lihat. Apa kodenya?
Aku mencoba tanggal lahir Sari. Gagal. Tanggal lahir Hendra. Gagal. Tanggal lahir Caca. Gagal. Aku terdiam. Aku teringat surat kecil di tangan Sari. Autopsi ayah. Racun. Aku mencoba memasukkan tanggal kematian bapak mertuaku. Klik. Brankas itu terbuka. Napas kami tercekat. Di dalamnya tidak banyak. Beberapa lembar dokumen. Dan sebuah perekam suara digital kecil. Tanganku gemetar saat mengambil perekam itu. Aku menekan tombol play. Terdengar suara statis sejenak. Lalu suara yang sangat kukenal. Suara Bu Ratna, ibu mertuaku. Hendra, pastikan dia tidak bisa bicara. Anak itu adalah jaminan kita. Kalau perlu, buat dia benar-benar cacat. Lalu suara Hendra. Sari mulai curiga. Bu. Dia terus bertanya soal kematian ayah. Dia bilang dia akan menyewa orang untuk membongkar makam ayah. Dan kemudian, suara yang membuat duniaku runtuh selamanya. Suara suamiku. Yoga. Tenang saja, Bu. Hendra. Aku sudah atur. Kalau Sari macam-macam. Hendra. Kamu urus dia. Dan soal Indah. Dia terlalu polos. Dia tidak akan curiga apa-apa. Setelah bagian Sari hangus karena cacat-cacat. Dan kita mendapatkan warisannya. Aku akan menceraikan Indah. Dia tidak akan dapat apa-apa. Semuanya akan jadi milik kita. Aku menjatuhkan perekam suara itu. Kakiku tidak kuat lagi menopang. Aku jatuh berlutut di lantai kamar Caca yang dingin. Suamiku. Suamiku telah merencanakan ini semua. Kematian adiknya. Kehancuran istrinya. Sari tidak datang untuk mencari perlindungan. Dia datang untuk memperingatkanku. Dan aku telah mengabaikannya. Bangun, nak. Suara Bu Asih terdengar tegas. Menarikku kembali dari jurang keputusasaan. Bangun. Kita tidak punya waktu untuk hancur. Bukan sekarang. Kamu dengar itu? Mereka tidak akan berhenti pada Sari. Kamu adalah sasaran berikutnya. Api kecil mulai menyala di dalam diriku. Menggantikan rasa dingin yang tadi membekukanku. Kemarahan. Kemarahan yang murni dan panas pada Yoga. Pada ibu mertua. Pada Hendra. Mereka telah membunuh Sari. Mereka berencana menghancurkanku. Ibu benar. Bisikku. Suaraku serak. Tapi kini ada nada baja di dalamnya. Aku mengambil perekam suara itu dari lantai. Menggenggamnya erat. Mereka tidak akan menang. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku memeluk Bu Asih erat. Masih berlutut di lantai kamar Caca palsu. Perekam suara itu terasa dingin di telapak tanganku. Tapi isinya membakar jiwaku. Suamiku, Yoga, adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Rencana perceraian, warisan, dan bahkan kemungkinan aku menjadi target berikutnya. Semua tertuang jelas dalam suara tenang Yoga di rekaman itu. Sudah cukup. Nak, kita harus pergi. Bisik Bu Asih. Memapahku berdiri. Sekarang, kita harus kembali ke Inspektur Haris. Aku mengangguk kaku. Kami segera meninggalkan rumah Sari, menguncinya kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Membawa kotak kecil berisi perekam dan dokumen sebagai harta yang lebih berharga dari seluruh uang di dunia. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor polisi, aku terdiam. Pikiran keruhku bekerja keras. Setiap keanehan sikap Yoga selama setahun terakhir, caranya menghindari pembicaraan soal warisan, caranya yang tiba-tiba menjadi sangat sibuk dengan dinas luar kota, kini menjadi masuk akal. Itu semua adalah bagian dari rencana besar yang keji. Kami tiba di kantor polisi saat fajar telah sepenuhnya menyingsing. Tanpa basa-basi, aku dan Bu Asih langsung meminta bertemu Inspektur Haris, mengatakan ini adalah keadaan darurat. Inspektur Haris tampak lelah. Secangkir kopi hitam kental tersaji di mejanya. Nyonya Indah, Ibu Asih, ada perkembangan? Tanyanya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya meletakkan perekam suara itu di atas meja Inspektur Haris, menekan tombol play, dan mundur selangkah. Selama 3 menit berikutnya, ruangan itu hening. Hanya terdengar suara dari rekaman itu. Suara Bu Ratna yang dingin, suara Hendra yang gugup, dan yang paling mematikan,
Suara Yoga yang tenang dan penuh perhitungan, diakhiri dengan kalimat tentang menceraikanku. Wajah Inspektur Haris adalah tontonan yang menarik. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Begitu rekaman selesai, dia tidak langsung bergerak. Dia menatap rekam itu, lalu menatapku dengan pandangan penuh simpati yang sama sekali baru. Suami Anda. Inspektur Haris memulai. Suaranya tercekat. Dia sedang tidak di luar kota. Nyonya Indah. Jantungku mencelos. Aku tahu, tapi mendengarnya dari orang lain tetap menyakitkan. Apa maksud Bapak? Tim saya sudah memeriksa hotel yang Anda sebutkan. Jelas Inspektur Haris. Tuan Yoga memang memesan kamar, tapi dia check out 2 hari yang lalu, tepat sehari sebelum Sari dibunuh. Kami melacak sinyal ponselnya. Dia ada di kota ini. Dia bersembunyi. Jadi, bahkan dinas luar kota itu adalah kebohongan. Dia ada di sini. Mungkin dia mengawasi. Mungkin dia adalah orang yang memberi perintah terakhir untuk membunuh Sari. Aku terduduk lemas di kursiku. Inspektur Haris menekan tombol interkom di mejanya. Siapkan tim. Kita akan membongkar makam Tuan Haryanto, suami Ibu Ratna, segera. Minta surat perintah darurat. Lalu, dia beralih ke petugas lain. Bawa Hendra dan Bu Ratna ke sini sekarang. Pisahkan mereka. Dan panggil pengacara keluarga mereka. Saya ingin bicara dengannya mengenai surat wasiat. Surat wasiat? Tanyaku. Inspektur Haris mengangguk. Rekaman ini adalah motif, Nyonya. Tapi saya ingin tahu mengapa. Mengapa mereka begitu terobsesi dengan warisan itu? Dan mengapa mereka harus repot-repot menukar Caca? 1 jam kemudian, pengacara keluarga duduk di ruangan itu. Pria tua berkacamata yang tampak gugup. Awalnya dia menolak bicara, beralasan tentang kerahasiaan klien. Klien Anda, Bu Ratna dan Hendra, saat ini ditahan di ruang interogasi atas dugaan konspirasi pembunuhan berencana, kata Inspektur Haris dengan suara dingin. Dan klien Anda yang satu lagi, Yoga, sedang dalam pengejaran. Jadi, Tuan Pengacara, saya sarankan Anda bekerja sama. Jelaskan pada kami tentang surat wasiat itu. Pria itu menelan ludah. Akhirnya, dia mengangguk. Dia mengeluarkan salinan dokumen. Ini sangat tidak biasa, Pak, katanya. Almarhum kakek Sari dan Yoga, Tuan Besar, sangat eksentrik. Beliau melompat 1 generasi. Hartanya dibekukan dalam dana perwalian, dan baru bisa dicairkan oleh cucu-cucunya, yaitu Yoga dan Sari. Lanjutkan, desak Inspektur Haris. Tapi ada klausul yang sangat ketat. Lanjut pengacara itu. Harta itu baru bisa dibagi rata antara Yoga dan Sari setelah mereka berdua menikah dan memiliki, ini kutipan pastinya, keturunan yang sehat walafiat, tanpa cacat permanen. Aku dan Bu Asih saling berpandangan. Syok. Apa yang terjadi jika salah satu keturunan itu cacat? Tanya Bu Asih tajam. Pengacara itu membalik halaman. Di sini tertulis, jika salah satu cucu, baik Yoga atau Sari, memiliki keturunan yang terbukti secara medis menderita cacat fisik atau mental permanen, maka seluruh hak waris dari garis keturunan tersebut dinyatakan hangus. Hangus kemana? Tanya Inspektur Haris. Seluruh bagian yang hangus, kata pengacara itu, akan dialihkan sepenuhnya ke garis keturunan cucu lain yang memenuhi syarat. Aku menutup mulutku. Aku akhirnya mengerti segalanya. Ini adalah rencana yang sempurna dan keji. Sari memiliki Caca yang cacat. Yoga memiliki anak yang sehat. Jika Caca cacat, seluruh bagian warisan Sari, yang jumlahnya triliunan, akan hangus dan otomatis jatuh ke tangan Yoga. Itulah mengapa mereka menukar Caca, bisikku ngeri. Mereka menculik Caca yang asli, yang sehat, dan menggantinya dengan Caca palsu yang mereka latih untuk pura-pura lumpuh. Agar secara hukum, hak Sari hangus. Dan Sari mengetahuinya. Tambah Bu Asih. Dia juga tahu ayahnya diracun. Mungkin karena ayahnya berniat membongkar rencana ini. Sari mengumpulkan bukti, dan karena itulah mereka membunuhnya. Ruangan itu hening. Kejahatan itu begitu dingin, begitu terencana,
melibatkan 4 generasi dalam satu keluarga. Telepon di meja Inspektur Haris berdering. Dia mengangkatnya. Ya, baik, saya mengerti. Bawa sampelnya ke lab segera. Dia menutup telepon. Tim saya sudah selesai membongkar makam ayah mertua Anda, kata Haris, menatapku. Mereka menemukan tanda-tanda yang jelas. Hasil lab akan keluar besok, tapi mereka yakin positif keracunan arsenik dosis tinggi. Inspektur Haris berdiri. Nyonya Indah, kita sudah punya motifnya. Kita punya bukti konspirasi. Sekarang, kita hanya perlu menemukan 2 hal. Apa itu, Pak? Tanyaku. Menemukan di mana suami Anda bersembunyi, kata Inspektur Haris. Dan yang lebih penting, menemukan di mana Caca yang asli disekap. 3 hari berlalu dalam kabut yang menyesakkan. Pemakaman Sari akan dilangsungkan hari ini. Berita kematiannya menyebar sebagai kecelakaan tragis di rumahku, karena polisi sengaja menahan informasi tentang racun untuk kepentingan penyelidikan. Bu Ratna dan Hendra, setelah diinterogasi berjam-jam, terpaksa dilepaskan karena kurangnya bukti langsung yang mengaitkan mereka dengan pembunuhan. Rekaman suaraku membuktikan konspirasi penipuan warisan. Tapi pengacara mereka berdalih itu adalah percakapan hipotetis. Aku tahu mereka berbohong, dan Inspektur Haris juga tahu. Mereka pasti merasa di atas angin sekarang, kata Bu Asi getir. Kami sedang bersiap-siap di rumah ibu. Aku mengenakan gamis hitam dan jilbab panjang. Wajahku pucat tanpa riasan. Mereka pikir mereka lolos, kataku pelan. Mataku yang sembab kini memancarkan tekad yang dingin. Mereka belum lolos. Mereka akan datang ke pemakaman. Mereka akan bermain peran. Dan Yoga, dia juga pasti akan muncul. Apa rencanamu, Nak? Aku akan bermain bersama mereka. Jawabku. Aku akan menjadi istri yang berduka, yang bingung, yang ketakutan. Biarkan mereka mengira aku adalah pion lemah yang bisa mereka kendalikan. Aku sudah berbicara dengan Inspektur Haris. Mereka akan mengawasiku dari jauh. Mereka ingin para antagonis ini bergerak. Mereka ingin mereka membuat kesalahan. Rumah duka itu penuh sesak. Aroma bunga lili dan melati bercampur dengan duka yang pura-pura. Aku masuk, dipapah oleh ibuku. Di sudut ruangan, aku melihat mereka. Bu Ratna duduk terkulai di kursi, menangis sesenggukan di depan peti mati putrinya. Dia mengenakan pakaian serba hitam yang mahal. Di sebelahnya, Hendra berdiri kaku, menerima ucapan bela sungkawa dengan tatapan kosong. Aku merasakan gelombang mual melihat sandiwara itu. Bu Ratna menangisi anak yang dia korbankan. Hendra berduka untuk istri yang dia bunuh. Lalu, pintu di depan terbuka dan Yoga masuk. Dia tampak kacau. Kemejanya sedikit kusut, matanya merah, dan ada bekas janggut tipis di rahangnya. Dia terlihat persis seperti suami yang baru saja terbang dari luar kota, bergegas pulang setelah mendengar berita duka. Dia melihat sekeliling ruangan, dan saat matanya bertemu dengan mataku, dia berlari kecil. Indah, sayang. Dia memelukku erat, membenamkan wajahnya di bahuku. Aku menegang. Sentuhan kulitnya terasa seperti bara api. Aku harus menahan seluruh kekuatanku agar tidak mendorong dan memaki pria itu di depan semua orang. Mas, kamu datang, bisikku, memainkan peranku. Aku membiarkan tubuhku gemetar, berpura-pura mencari kekuatan dalam pelukan pembunuhnya. Maafkan aku, isak Yoga di bahuku. Isak tangis itu terdengar begitu nyata, begitu meyakinkan. Monster ini adalah aktor yang hebat. Maafkan aku baru bisa datang. Aku tidak percaya Sari pergi. Dia melepaskan pelukannya, menangkup wajahku. Maafkan aku soal telepon itu. Aku sok, sayang. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku kalut. Aku menatap mata suamiku. Mata yang dulu selalu menenangkanku kini tampak seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Aku takut, Mas, bisikku, membiarkan air mata sungguhan mengalir. Tapi air mata itu bukan karena takut. Itu air mata kemarahan. SSST, semua akan baik-baik saja. Aku di sini sekarang.
Aku akan melindungimu, katanya. Melindungiku? Atau membungkamku? Batinku tajam. Yoga kemudian berjalan ke arah ibunya, memeluk Bu Ratna. Keduanya menangis bersama. Pemandangan ibu dan anak yang saling menguatkan. Sementara di belakang mereka, Hendra mengangguk singkat pada Yoga. Ketiga pembunuh itu kini berada di ruangan yang sama, mengelilingi peti mati korban mereka. Mereka bertukar pandang sekilas, pandangan yang penuh makna, sebelum kembali memasang topeng duka mereka. Sepanjang prosesi pemakaman, aku merasakan mata Yoga tidak pernah lepas dariku. Dia mengawasiku, mengukur reaksinya, melihat apakah aku curiga. Aku terus menunduk, terlihat lemah dan hancur. Malam itu, setelah semua pelayat pulang, kami kembali ke rumah Bu Ratna untuk tahlilan singkat. Hanya kami berlima, aku, Bu Asih, Yoga, Bu Ratna, dan Hendra. Suasananya begitu tegang. Setelah doa selesai, Bu Asih pamit ke dapur untuk membuat minum, memberi isyarat padaku bahwa dia akan mengawasi dari jauh. Yoga duduk di sebelahku di sofa. Dia meraih tanganku. Tangan itu terasa dingin. Indah, Yoga berbisik. Matanya menatap cemas ke arah Hendra dan ibunya yang sedang bicara pelan di sudut lain. Ada yang harus kukatakan padamu. Jantungku berdebar. Inilah saatnya. Aku tidak percaya pada ibu atau pada Hendra, bisik Yoga, mencoba memposisikan diri sebagai sekutuku. Aku tahu mereka bertengkar hebat dengan Sari soal warisan. Aku takut mereka terlibat dalam hal ini. Sandiwara yang sempurna. Apa maksudmu, Mas? Tanyaku. Suaraku dibuat gemetar. Dengar. Yoga mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Sebelum Sari meninggal, dia mengirimiku pesan-pesan suara. Dia bilang dia menyimpan bukti. Bukti asli tentang kematian ayah dan tentang penipuan warisan. Dia bilang dia terlalu takut menyimpannya di rumah. Dia menyembunyikannya di tempat lain. Di mana? Aku menahan napas. Tahu persis dia sedang berbohong. Di gudang tua keluarga kita. Tempat kita biasa bermain waktu kecil. Kata Yoga, berbohong dengan tenang. Dia bilang dia tidak percaya pada siapapun kecuali aku. Indah, kita harus ke sana malam ini. Kita harus mengambil bukti itu sebelum Hendra atau ibu menemukannya dan menghancurkannya. Ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan keadilan untuk Sari. Inilah jebakannya. Dia menggunakan nama Sari dan keadilan untuk memancingku ke lokasi terpencil. Gudang tua itu terletak jauh di luar kota, terisolasi. Tempat yang sempurna untuk sebuah kecelakaan. Yoga mengira aku masih istrinya yang polos dan penurut. Dia tidak tahu aku telah mendengar rekaman itu. Aku menatap mata Yoga. Aku melihat keserakahan dan kebohongan di baliknya. Aku mengangguk pelan, berpura-pura menghapus air mata. Kamu benar, Mas, kataku. Kita harus melakukannya. Demi Sari. Aku akan ikut denganmu. Kapan kita pergi? Sekarang, kata Yoga, saat mereka tidak curiga. Baik, bisikku. Aku akan ambil tasku. Aku berdiri. Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Itu karena adrenalin. Aku berjalan ke dapur, di mana ibuku menunggu. Aku mengangguk singkat pada ibuku. Bu Asih segera mengirim pesan singkat kepada Inspektur Haris. Mereka bergerak. Gudang tua pabrik segera. Permainan telah dimulai. Perjalanan menuju gudang tua itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di kursi penumpang di sebelah Yoga. Pria itu menyetir dengan satu tangan di setir, sementara tangan lainnya menggenggam erat tanganku di atas konsol tengah. Genggaman itu, yang dulu terasa hangat dan melindungiku, kini terasa seperti borgol yang dingin. Udara di dalam mobil terasa pengap. Padahal pendingin udara menyala kencang. Yoga terus berbicara dengan nada pelan dan berduka, merangkai kebohongan demi kebohongan. Aku tidak percaya ibu bisa sejahat ini, Indah, katanya. Matanya menatap lurus ke jalanan desa yang gelap. Dan Hendra, dia selalu iri padaku. Aku yakin mereka memaksa Sari.
Sari tidak mungkin menyerah begitu saja. Aku hanya mengangguk, memainkan peranku sebagai istri yang patuh dan ketakutan. Aku hanya ingin ini cepat berakhir. Mas, aku takut. SSST aku di sini, kata Yoga, meremas tanganku. Setelah kita dapatkan bukti ini, kita serahkan ke polisi. Kita akan pastikan mereka membusuk di penjara. Keadilan untuk Sari. Keadilan. Kata itu terasa begitu busuk di mulutnya. Aku melirik ponselku yang ada di pangkuan. Layarnya gelap. Aku berharap pesan Bu Asi sudah sampai ke Inspektur Haris. Aku berharap mereka tidak terlambat. Gudang ini terletak sangat jauh dari pusat kota. Tidak ada rumah di sekitarnya. Hanya hamparan kebun tebu yang gelap dan sunyi. Tempat yang sempurna untuk menghilangkan seseorang. Mobil berbelok dari jalan aspal, memasuki jalan tanah yang bergelombang. Lampu depan mobil menyorot sebuah bangunan besar dan tua yang tampak reot. Itulah gudang bekas pabrik tepung di kawasan sepi Karanganyar. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dada. Ini dia, kata Yoga, memarkir mobil di depan pintu geser besar yang terbuat dari besi. Dia mematikan mesin. Keheningan seketika menyergap kami. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Tempatnya menyeramkan. Bisikku, sengaja menunjukkan ketakutan. Kita aman. Ayo, kata Yoga. Dia keluar dari mobil, berjalan ke sisiku dan membukakan pintu. Begitu sopan. Padahal ia sedang membawaku ke liang lahatku sendiri. Dia meraih senter besar dari laci dashboard. Kita harus cepat. Yoga menarik pintu geser yang berat itu. Suaranya berderit nyaring, memekakan telinga. Bagian dalamnya gelap gulita dan berbau apek, bau debu, kayu lapuk, dan kotoran tikus. Sinar senter Yoga menari-nari di dalam, menampakkan tumpukan perabotan tua yang ditutupi kain putih. Sari bilang dia menyembunyikannya di dekat ruang kerja kakek dulu. Gumam Yoga, melangkah masuk. Aku mengikutinya. Setiap langkah terasa berat. Lantai kayu di bawah kakiku berderit. Aku terus menahan napas, mendengarkan. Apakah ada suara mobil lain di luar? Di mana polisi? Harapan tipis yang tadi kugenggam erat kini mulai goyah. Kami sampai di sudut gudang, tempat sebuah meja kerja tua yang penuh sarang laba-laba berdiri. Yoga mulai menggeser laci-laci. Pasti di sekitar sini, gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Aku berdiri di belakangnya. Gemetar. Aku harus mengulur waktu. Mas, aku takut. Aku ingin pulang saja. Kita bisa kembali besok pagi. Sebentar lagi. Sayang. Sebentar lagi. Kata Yoga tanpa menoleh. Dia berjongkok. Menyinari bagian bawah meja. Ah, ini dia. Yoga menarik sebuah kotak kaleng kecil yang sudah berkarat. Kotak biskuit tua. Dia meletakkannya di atas meja, meniup debunya. Ini pasti, katanya. Matanya berbinar. Dia membuka tutup kaleng itu. Aku menahan napas. Isinya kosong. Hanya ada beberapa kancing tua dan selembar kertas yang sudah menguning. Kosong. Yoga terdiam. Dia menatap isi kaleng itu sesaat. Aku melihat kebingungan di wajahnya. Apakah dia juga ditipu? Lalu, Yoga perlahan berdiri. Dia membalikkan badannya menghadapku. Sinar senter kini menyorot wajahku, menyilaukanku. Dan aku melihatnya. Topeng itu telah lepas. Wajah suamiku yang penuh duka dan cinta kini hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan datar yang membuatku mual. Di mana rekamannya? Indah? Tanya Yoga. Suaranya tidak lagi lembut. Suara itu adalah suara yang kudengar dari perekam di rumah Sari. Dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Rekaman? Rekaman apa? Mas? Aku tidak mengerti, kataku, berusaha mempertahankan aktingku. Yoga tertawa. Tawa pelan yang mengerikan. Jangan pura-pura bodoh lagi. Aktingmu hampir sempurna. Sayang. Tapi aku tahu kamu. Kamu pergi ke rumah Sari, bukan? Setelah kamu meneleponku. Kamu dan ibumu yang cerewet itu. Dia tahu. Dia tahu segalanya. Sari itu bodoh.
lanjut Yoga, melangkah mendekat. Aku refleks melangkah mundur, menabrak tumpukan karung Goni. Dia pikir dia pintar menyimpan bukti di brankas di kamar anaknya. Sangat mudah ditebak. Tapi dia lebih bodoh lagi karena lari ke rumahmu. Jadi kamu yang menyuruh Hendra? Aku terisak. Hendra hanya pion, sama sepertimu, kata Yoga, kini berdiri sangat dekat. Dia yang melakukan pekerjaan kotor. Aku yang berpikir. Dan kamu adalah hal terakhir yang menghalangi jalanku. Sari sudah beres. Ibu dan Hendra akan segera menyusul. Mereka terlalu banyak bicara. Aku ingin semuanya. Aku sendirian. Aku mengangkat senter itu, memegangnya seperti senjata. Sekarang, berikan rekamannya, desis Yoga. Atau kamu akan berakhir seperti Sari. Kecelakaan di gudang tua. Sangat tragis. Aku gemetar hebat. Polisi tidak datang. Aku sendirian. Aku tidak membawanya, teriakku. Ada di polisi. Aku sudah serahkan. Bohong. Yoga membentak. Polisi tidak punya cukup bukti untuk menahanku. Aku tahu rekaman itu satu-satunya. Dan kamu membawanya. Berikan padaku. Dia menerjangku. Aku menjerit, menghindar ke samping. Tidak. Tiba-tiba, dari balik tumpukan perabotan yang tertutup kain, sesosok bayangan lain melompat keluar. Bukan polisi. Itu Hendra. Hendra menerjang Yoga. Bukan aku. Dia tampak kalap. Matanya merah dan liar. Kamu pembohong, teriak Hendra. Kamu bilang kita akan bagi rata. Kamu bilang kamu akan urus Indah. Kamu berencana menyingkirkanku juga, kan? Yoga terkejut. Dia tidak menyangka Hendra akan ada di sini. Dia tersungkur ke lantai. Hendra, bodoh. Apa yang kamu lakukan? Aku mendengar semuanya. Kamu akan menyingkirkanku setelah ini. Kamu tidak akan mendapatkan warisan itu. Hendra mengambil sepotong kayu, mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah Yoga. Aku terpaku ngeri. Kedua monster itu kini saling berhadapan. Tepat pada saat itu. Weu! 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 Sirene. Lampu sorot biru dan merah yang sangat terang tiba-tiba membanjiri bagian dalam gudang, menembus celah-celah dinding kayu yang lapuk. Polisi! Jangan bergerak. Kami sudah mengelilingi tempat ini. Suara Inspektur Haris menggema melalui megafon. Yoga dan Hendra membeku. Brak! Pintu geser didobrak dari luar. Puluhan petugas bersenjata lengkap menyerbu masuk. Hendra, dalam kepanikannya, melempar kayu itu dan berlari ke arah pintu belakang. Jangan tembak! Jangan tembak! Dia langsung ditekuk ke lantai oleh dua petugas. Yoga, sebaliknya, hanya berdiri diam. Dia terperangkap. Dia menatapku yang berdiri gemetar di antara tumpukan karung. Wajahnya tidak lagi panik, hanya ada kebencian murni, kebencian seorang predator yang mangsanya berhasil lolos. Dua petugas mendekatinya. Tuan Yoga, Anda ditahan atas dugaan konspirasi dan pembunuhan berencana. Yoga tidak melawan saat tangannya diborgol ke belakang. Saat dia digiring melewatiku, dia berhenti sejenak. Kamu pikir kamu menang? Desisnya, suaranya pelan, hanya untukku. Kamu tidak akan pernah menemukan Caca. Aku terduduk lemas di lantai gudang tua yang dingin. Kakiku tidak sanggup lagi menahan beban tubuhku. Aku berhasil. Aku selamat. Pintu gudang terbuka lebar. Ibuku, Bu Asih, berlari masuk melewati para petugas. Indah. Ya Allah, Nak. Bu Asih memelukku erat, menangis lega. Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa. Inspektur Haris mendekati kami. Dia tampak lelah, tapi puas. Kerja bagus. Nyonya Indah. Anda sangat berani. Katanya. Kami sengaja menunggu sampai mereka berdua berkumpul. Pengakuan Hendra tadi sudah kami rekam. Itu menyegel kasus mereka. Aku masih gemetar. Aku menatapnya. Dia. Yoga bilang, kami tidak akan pernah menemukan Caca. Bisikku.
Di mana Caca yang asli, Pak? Inspektur Haris berjongkok di depanku. Dia salah. Kami tidak hanya duduk diam selama 3 hari ini, katanya, mengeluarkan ponselnya. Saat kami melacak rekening Bank Sari, kami menemukan sesuatu yang aneh. Bukan transfer besar, tapi transfer kecil yang rutin, setiap minggu, ke sebuah yayasan panti asuhan bernama Mutiara Bunda. Aku membelalakan mata. Panti asuhan. Kami juga menemukan riwayat pencarian di laptop Sari, program perlindungan anak, menitipkan anak dengan aman, lanjut Inspektur Haris. Maksud saya, Nyonya Indah, Sari tahu dia dalam bahaya. Aku terkesiap. Sari tidak hanya menyembunyikan bukti di brankas. Dia menyembunyikan anaknya sendiri. Sari sudah menitipkan Caca yang asli di panti asuhan itu seminggu sebelum dia dibunuh. Dia menempatkan anaknya di tempat yang aman, jauh dari ibunya, suaminya, dan kakaknya sendiri. Ujar Inspektur Haris, ada nada kekaguman dalam suaranya. Ya Tuhan, Sari begitu pintar, begitu berani. Gumamku, air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena takut. Itu karena haru dan rasa bersalah. Kami akan ke sana sekarang, Nyonya Indah, kata Inspektur Haris. Suaranya mantap. Ayo kita jemput Caca. Perjalanan 3 jam menuju panti asuhan Mutiara Bunda terasa sangat berbeda dari perjalanan ke gudang tadi. Aku tidak lagi merasa tegang. Hanya kosong namun penuh harap. Aku duduk di kursi belakang mobil polisi bersama ibuku, menyandarkan kepalaku di bahu Bu Asih. Aku akhirnya bisa memejamkan mata sejenak, meskipun bayangan wajah Yoga yang penuh benci terus menghantuiku. Aku telah mengkhianati suamiku? Aku telah menghentikan seorang pembunuh. Kami tiba di panti asuhan itu saat matahari pagi baru mulai menghangatkan bumi. Tempat itu sederhana namun asri, jauh dari kebisingan kota. Seorang wanita paruhbaya yang ramah, ibu pengurus panti, menyambut kami. Inspektur Haris? Saya sudah mendapat telepon dari kantor pusat. Katanya dengan suara lembut. Silakan masuk. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana. Jadi benar, donatur kami, Ibu Sari. Inspektur Haris mengangguk. Benar, Bu. Beliau telah meninggal dunia. Kami di sini untuk menjemput putrinya. Ibu pengurus itu tampak sangat sedih. Ya Tuhan, kasihan sekali. Ibu Sari menitipkan Citra di sini, katanya. Dia bilang, keluarga mereka sedang diancam masalah utang besar. Dia takut putrinya diculik. Dia membayar penuh untuk 1 tahun. Apa pesannya jika terjadi sesuatu pada beliau? Tanyaku cepat. Beliau bilang, jika terjadi apa-apa padanya, satu-satunya orang yang boleh menjemput Citra adalah wanita bernama Indah, dengan menunjukkan foto ini. Ibu pengurus itu mengambil sebuah amplop. Di dalamnya ada fotoku yang sedang tersenyum. Diambil saat acara keluarga setahun yang lalu. Di baliknya, Sari menulis, percayai dia dengan nyawamu. Dia bibinya. Indah. Air mataku tumpah. Sari telah merencanakan ini. Dia percaya padaku. Bahkan ketika aku sendiri ragu pada dirinya. Di mana dia, Bu? Tanyaku. Suaraku serak. Anak-anak sedang sarapan di ruang makan. Mari saya antar. Kami berjalan menyusuri koridor. Aku bisa mendengar suara tawa anak-anak. Jantungku berdebar tak karuan. Kami tiba di sebuah ruangan besar yang terang. Puluhan anak kecil sedang duduk mengelilingi meja-meja kecil. Ibu pengurus menunjuk ke seorang anak perempuan yang duduk sendirian di dekat jendela. Dia tidak tertawa seperti anak lain. Dia hanya menatap keluar jendela, mengaduk-aduk mangkuknya. Dia sehat. Rambutnya diikat rapi. Dia tidak di kursi roda. Citra, panggil ibu pengurus pelan. Anak itu menoleh. Matanya adalah mata Sari. Aku merasa kakiku lemas. Bu Asih memegangiku. Itu dia, bisik Bu Asih. Itu Caca. Caca yang asli. Aku berjalan pelan mendekatinya. Anak itu menatapku dengan pandangan bingung dan sedikit takut. Halo. Bisikku. Aku berjongkok agar sejajar dengannya. Aku mengeluarkan ponselku,
membuka galeri foto. Aku menunjukkan foto Sari yang sedang tersenyum, memeluk Caca. Mata anak itu langsung terpaku pada foto itu. Bibirnya gemetar. "Ibu!" bisiknya. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatapku. Matanya yang cerdas mengamati wajahku. "Bibi indah?" Suaranya kecil dan ragu. Aku mengangguk, tidak sanggup bicara. Air mataku mengalir deras. Ibu bilang Bibi akan menjemputku," kata Caca. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu bilang aku harus menunggu Bibi." Ibu mana?" Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menarik Caca ke dalam pelukanku, memeluknya erat, seolah tidak akan pernah melepaskannya. Caca, yang mungkin sudah menahan rindunya selama berminggu-minggu, akhirnya menangis. Dia menangis terseduh-seduh di bahuku. "Ibu sayang sekali sama kamu, Nak. Isaku, Ibu adalah pahlawan. Dia menyelamatkanmu." Kepingan teka-teki terakhir telah ditemukan. Anak yang menjadi alasan semua kejahatan ini akhirnya aman. Setelah Caca yang asli tenang, aku menggendongnya keluar. Perjalanan kembali ke kota terasa berbeda. Caca tertidur di pangkuanku, lelah setelah menangis. Aku menatap wajah damai keponakanku. Aku bersumpah akan melindungi anak ini dengan nyawaku. Inspektur Haris mengantar kami ke rumah Bu Asih dengan pengawalan polisi. "Nyonya Indah, Anda dan Caca akan kami jaga," kata Haris. "Kasus ini belum selesai. Kami masih harus mengurus Bu Ratna." "Apa yang akan terjadi padanya, Pak?" tanyaku. Yoga dan Hendra sudah mengaku. Mereka saling menyalahkan. Tapi kami masih kekurangan bukti langsung yang mengikat Bu Ratna pada perintah pembunuhan itu, jawab Inspektur Haris. "Kami punya konspirasi penipuan warisan. Tapi untuk pembunuhan, kami perlu satu hal lagi." Aku berpikir sejenak. Anak itu Caca palsu, kataku. Dia melihat semuanya, kan? Dia ada di sana. Inspektur Haris mengangguk. Dia masih di rumah aman. Masih tidak mau bicara. Psikolog bilang dia trauma berat, atau dilatih dengan sangat baik untuk diam. "Biar saya bicara dengannya," kataku. Inspektur Haris terkejut. "Anda?" "Dia dilatih oleh Bu Ratna untuk menipuku. Dia tahu siapa aku," jelasku. "Dan bawa Caca. Biarkan dia melihat Caca yang asli." Sore itu, aku pergi ke rumah aman dinas sosial. Aku menggendong Caca yang baru bangun tidur. Bu Asih menemaniku. Inspektur Haris dan seorang psikolog anak sudah menunggu. Caca palsu, yang kami ketahui bernama Sari, nama kebetulan sama dengan bibinya, duduk di sebuah ruangan bermain. Dia masih mengenakan pakaian yang sama, duduk meringkuk di sudut. Dia menolak makan dan bicara. Dia hanya menatap dinding. "Sari," kata psikolog itu lembut. "Dia punya tamu." Sari tidak menoleh. Aku melangkah masuk. Aku mendudukkan Caca di sofa kecil. Kemudian aku berjongkok di depan Sari. "Halo, Sari," kataku pelan. Sari menegang. Dia mengenali suaraku. Perlahan, dia menoleh. Matanya membelalak ngeri melihatku. Dia pasti mengira aku sudah mati. Kamu masih hidup," bisik Sari. Itu adalah kata-kata pertama yang dia ucapkan dalam 3 hari. "Aku masih hidup," kataku. "Permainannya sudah selesai. Sari, Yoga, Hendra, dan Bu Ratna, mereka semua sudah ditangkap." Sari mulai gemetar. Ketakutan yang selama ini dia sembunyikan di balik topeng datarnya kini meledak. Dia menangis. Tangisan yang putus asa. Mereka akan membunuhku," isaknya. "Nenek Ratna bilang kalau aku bicara, aku akan mati." "Kamu tidak akan mati," kataku tegas. "Kami akan melindungimu. Kamu lihat anak itu." Aku menunjuk Caca yang kini terbangun dan menatap Sari dengan bingung. "Itu Caca. Caca yang asli. Dia selamat. Sama sepertimu. Sama sepertiku." Sari menatap Caca. Dia menatapku. Dia melihat Inspektur Haris di pintu. Dia sadar.
Para monsternya telah kalah. Ceritakan pada kami, Sari, kataku lembut. Ceritakan semuanya. Bantu kami menghukum Nenek Ratna. Bantu kami mendapatkan keadilan untuk Bibi Sari. Dan Sari pun bercerita. Dia menceritakan bagaimana Hendra menculiknya dari jalanan setahun yang lalu. Bagaimana Bu Ratna melatihnya. Bukan hanya berpura-pura lumpuh. Bu Ratna menyiksanya, mencubitnya, memukul kakinya dengan rotan untuk melatihnya agar tidak bereaksi terhadap rasa sakit. Dia diancam akan dibuang ke sungai jika dia gagal. Dan dia menceritakan malam pembunuhan itu. Ibu Sari tahu, Ishak Sari. Dia sudah tahu aku palsu. Dia mau membawaku pergi bersamanya. Tapi Paman Hendra datang. Mereka bertengkar hebat. Nenek Ratna ada di telepon, berteriak-teriak. Sari menirukan suara Bu Ratna. Bereskan dia sekarang. Gunakan racun itu. Bawa dia ke rumah Indah. Biar Indah yang disalahkan. Aku menutup mulutku. Jadi itu rencananya. Membunuh Sari dan menjebakku. Paman Hendra memukul Ibu Sari. Lanjut Sari, gemetar hebat. Lalu dia memaksa Ibu Sari meminum cairan dari botol kecil. Ibu Sari melawan. Dia berhasil kabur. Dia menggendongku. Membawaku ke kursi roda. Dia lari ke rumah Bibi. Dia mau menyelamatkanku juga. Dia bilang lari. Tapi aku terlalu takut pada Paman Hendra. Sari menangis sejadi-jadinya. Inspektur Haris telah merekam semuanya. Ini dia, kesaksian mata yang terakhir untuk peti mati Bu Ratna. Terima kasih, Sari, kataku. Hatiku sakit untuk anak itu. Kamu sangat berani. Kamu aman sekarang. Di seberang ruangan, Caca menatap mereka. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi dia melihat bibinya memeluk anak lain yang menangis. Dia berjalan pelan dan menepuk punggung Sari. Di ruangan itu, ketiga korban dari kekejaman Bu Ratna, aku, Caca, dan Sari, bersatu. Dan aku tahu, keadilan akhirnya akan datang. Ruang interogasi di markas besar kepolisian terasa pengap. Meskipun pendingin udara berdengung pelan. Bu Ratna duduk tegak di kursi besi. Dagunya terangkat angkuh. Dia sudah berada di sana selama berjam-jam. Diapit oleh pengacara mahalnya yang wajahnya tampak bosan. Topeng duka Bu Ratna telah berganti dengan topeng arogansi. Dia adalah korban, katanya. Ibu yang malang yang putrinya tewas dan kini putra satu-satunya serta menantunya yang gila harta. Aku mencoba menjebaknya. Inspektur Haris masuk ruangan. Wajahnya lelah namun keras. Dia meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di belakangnya, aku masuk, didampingi oleh Bu Asih. Mata Bu Ratna menyipit penuh kebencian saat melihatku. Berani sekali kamu kesini, wanita ular. Kamu sudah meracuni pikiran anakku. Kamu pembunuh. Raungnya. Cukup, Bu Ratna, kata Inspektur Haris. Suaranya datar. Kita sudah selesai bermain. Pengacara Bu Ratna langsung menyela. Klien saya tidak akan bicara lagi. Anda tidak punya apa-apa. Hanya ocehan dua tersangka lain yang saling menyalahkan dan rekaman suara yang keabsahannya diragukan. Inspektur Haris tersenyum tipis. Anda benar. Mari kita tinjau. Dia mulai mengeluarkan isinya satu persatu. Pertama, laporan autopsi suami Anda, Tuan Haryanto, positif keracunan arsenik kronis. Arsenik yang sama yang ditemukan di botol kecil di laci meja rias Anda, yang disita pagi ini. Wajah Bu Ratna sedikit menegang. Itu racun tikus. Kedua, lanjut Inspektur Haris, mengabaikannya. Pengakuan Hendra. Dia mengaku mencekoki Sari dengan racun. Tapi dia bilang dia melakukannya atas perintah langsung dari Anda. Dia panik karena Yoga berencana menyingkirkannya. Bohong. Hendra itu pecundang. Ketiga, Inspektur Haris mengeluarkan dokumen berikutnya. Pengakuan Yoga. Dia mengaku merencanakan penipuan warisan. Tapi dia bilang itu semua ide Anda. Dia bilang Anda yang mengatur penukaran Caca. Dan Anda yang menyuruh Hendra membereskan Sari ketika Sari mulai terlalu dekat dengan kebenaran. Anak durhaka. Bu Ratna berteriak.
Dia mengkhianati ibunya sendiri. Mereka berdua mengkhianati Anda, sama seperti Anda mengkhianati mereka, kata Inspektur Haris, menyimpulkan pesta saling menyalahkan yang mengerikan itu. Tapi Anda benar, pengacara. Ini semua masih kata-kata melawan kata-kata. Mereka bisa saja berbohong untuk menyelamatkan diri. Aku, yang sejak tadi diam, kini menatap lurus ke mata ibu mertuaku. Anda salah, kataku pelan. Anda tidak hanya meninggalkan jejak, Anda meninggalkan saksi mata. Pintu ruang interogasi terbuka. Seorang psikolog anak masuk, menggandeng tangan seorang anak perempuan kecil yang gemetar. Itu Sari, caca palsu. Saat Bu Ratna melihat Sari, seluruh warna di wajahnya hilang. Dia membeku. Dia tidak pernah menyangka anak jalanan yang dia anggap sampah ini akan muncul di hadapannya. Sari bersembunyi di balik psikolog, tapi aku berjongkok di depannya. Sari, tidak apa-apa, bisikku. Kamu ingat apa yang kamu janjikan? Katakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa menyakitimu lagi. Sari menelan ludah. Dengan keberanian yang luar biasa, dia melangkah maju, menunjuk jari kecilnya yang kurus ke arah Bu Ratna. Dia nenek jahat, suara Sari terdengar jelas, direkam oleh mikrofon di ruangan itu. Dia yang suruh Paman Hendra kasih racun ke bibi Sari. Aku dengar dia teriak di telepon. Lanjut Sari, air matanya mulai menggenang. Dia teriak, bereskan dia sekarang. Bawa dia ke rumah Indah, biar Indah yang disalahkan. Dia juga yang pukul aku pakai rotan. Dia bilang kalau aku tidak pura-pura lumpuh dengan benar, dia akan buang aku ke sungai. Diam. Bu Ratna menjerit. Jeritan itu tidak lagi anggun. Itu jeritan binatang yang terpojok. Topengnya hancur berkeping-keping. Anak tidak tahu diuntung. Iblis kecil. Harusnya aku membunuhmu juga. Dia menerjang ke depan, mencoba meraih Sari. Aku dengan cepat menarik Sari ke belakangku, sementara dua petugas polisi langsung menahan Bu Ratna, membantingnya kembali ke kursi. Aku akan membunuh kalian semua, raung Bu Ratna. Harta itu milikku. Milikku. Pengacaranya terduduk lemas. Habis sudah. Bu Ratna telah mengaku di depan saksi dan rekaman. Karma telah datang untuk wanita yang terobsesi dengan kontrol dan citra. Proses pengadilan berjalan cepat. Bukti-buktinya tak terbantahkan. Rekaman Sari, rekaman pengakuan Hendra di gudang, kesaksian Sari palsu, dan pengakuan histeris Bu Ratna sendiri. Aku hadir di ruang sidang setiap hari, mengenakan jilbab panjangku. Aku bukan lagi Indah yang penakut. Aku adalah Indah sang penyintas. Wali dari Caca yang asli, saksi kunci. Tepat sebelum vonis dibacakan, aku meminta izin untuk mengunjungi Yoga di ruang tahanan untuk terakhir kalinya. Aku masuk, dipisahkan oleh kaca tebal. Yoga tampak kurus dan kuyu. Indah, bisiknya ke interkom. Sayang, kamu harus percaya padaku. Ini semua salah ibu. Aku dijebak. Tolong katakan pada hakim aku masih mencintaimu. Kita bisa mulai lagi. Aku mengangkat tanganku, menghentikan kebohongan itu. Aku kesini bukan untuk mendengar kebohonganmu lagi, Yoga. Kataku, suaraku tenang dan dingin. Aku kesini untuk berterima kasih. Yoga tampak bingung. Berterima kasih. Ya, terima kasih sudah menunjukkan wajah aslimu. Terima kasih sudah membebaskanku dari pernikahan palsu kita. Kamu tidak menghancurkanku. Kamu membuatku lebih kuat. Aku mengambil selembar kertas dari tasku, surat gugatan cerai. Aku menempelkannya ke kaca. Aku sudah menandatanganinya. Selamat tinggal, Yoga. Mata Yoga membelalak ngeri. Tidak, Indah. Jangan tinggalkan aku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku hanya menatapnya. Aku melihat pria lemah yang serakah, yang rela mengorbankan adik kandungnya demi uang. Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak cinta, tidak benci. Hanya iba pada kelemahan karakternya. Aku berdiri dan berjalan pergi, tidak pernah menoleh ke belakang, membiarkan teriakan panik Yoga menggema di ruangan itu.
Hari putusan tiba. Ruang sidang penuh sesak. Hendra terbukti bersalah atas pembunuhan Sari dan turut serta dalam pembunuhan ayah mertuanya. Divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Karmanya adalah kehilangan kebebasan selamanya. Terkurung oleh dinding seperti dia mengurung Caca palsu. Yoga terbukti bersalah atas konspirasi pembunuhan berencana, penipuan warisan, dan turut serta dalam pembunuhan ayahnya. Juga divonis penjara seumur hidup. Karmanya adalah kehilangan segalanya. Istrinya, kebebasannya, dan warisan yang sangat dia dambakan. Dan Bu Ratna, sang dalang, terbukti bersalah atas pembunuhan ganda, penculikan anak, Caca asli, dan kekerasan terhadap anak, Sari palsu. Penjara seumur hidup. Karmanya adalah yang paling telak. Di akhir persidangan, pengacara keluarga membacakan klausul terakhir dari surat wasiat kakek, yang telah menjadi inti dari segalanya. Jika terbukti secara hukum, pengacara itu membaca, adanya tindak kecurangan kriminal yang dilakukan oleh salah satu ahli waris atau garis keturunannya untuk menguasai harta, maka seluruh hak waris dari pelaku kejahatan tersebut dinyatakan hangus. Ruangan hening. Seluruh aset. Lanjut pengacara itu, menatap lurus ke arahku. Akan dibekukan dan hak pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada wali yang sah dari cucu yang teraniaya. Harta triliunan itu, harta yang menjadi alasan pembunuhan Sari dan ayahnya, harta yang ingin direbut Yoga dan Bu Ratna, semuanya kini berada di bawah kendaliku, sebagai wali sah dari Caca. Bu Ratna, yang mendengar putusan itu dari sel isolasinya, tertawa histeris. Tawa itu menggema di lorong penjara. Tawa orang yang telah kehilangan segalanya, terutama kewarasannya. Karma telah dibayar lunas. 6 bulan telah berlalu sejak vonis pengadilan dibacakan. Musim telah berganti. Rumah lamaku di Komplek Pinus Mas, yang menjadi saksi bisu kejahatan dan kematian Sari, sudah kurlakan untuk dijual. Aku tidak sanggup lagi menginjakan kaki di sana. Aku juga menolak untuk pindah ke rumah mewah peninggalan mertuaku. Istana yang dibangun di atas darah dan kebohongan itu tidak sudi kuhuni. Sebagai gantinya, aku membeli sebuah rumah baru yang asri, jauh dari pusat kota. Rumah dengan taman yang luas, dinding bercat putih gading, dan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Disinilah, bersama Bu Asi dan Caca, kehidupan baru kami dimulai. Pagi itu, aku, Indah, dengan jilbab bergo andalanku, sedang duduk di teras belakang. Aku mengaduk teh hangat sambil mengawasi Caca yang sedang tertawa riang di ayunan. Caca yang asli. Anak itu telah pulih dengan luar biasa. Trauma kehilangan ibunya tentu masih ada. Tetapi cinta yang dia terima dari aku dan Bu Asih telah menjadi obat penyembuh yang manjur. Dia kembali menjadi anak 9 tahun yang ceria, pintar, dan sedikit cerewet. Dia tidak lagi diam. Dia kini memanggilku dengan sebutan, Bibi Ibu. Gabungan dari sosok bibi dan ibu yang kini kuperankan dalam hidupnya. Bu Asih keluar, membawa sepiring pisang goreng hangat. Anak itu terlihat bahagia sekali. Nak, kata Bu Asih, duduk di sebelahku. Dia berhak bahagia, Bu, setelah semua yang dia lalui, jawabku. Aku menatap ibuku, wanita tangguh yang telah menjadi sandaranku. Kami semua berhak bahagia. Hari itu, aku memiliki agenda penting. Setelah menitipkan Caca pada Bu Asih, aku pergi ke sebuah panti asuhan lain di kota. Bukan panti tempat Caca disembunyikan, tapi panti asuhan pemerintah tempat Sari palsu kini dirawat. Aku masuk dan melihat Sari sedang duduk di ruang belajar, mengerjakan PR. Dia tampak lebih sehat, pipinya lebih berisi. Dia tersenyum saat melihatku. Kak Indah, panggilnya, berlari memelukku. Halo, Sari, kakak bawakan buku cerita baru, kataku, menyerahkan sebuah bungkusan. Baik, aku sekarang sekolah. Aku dapat ranking 3, Kak. Lapornya bangga. Aku tersenyum tulus. Kesaksian Sari di pengadilan sangat krusial. Sebagai balasannya, aku memastikan anak itu mendapat perawatan terbaik. Kami juga berhasil melacak keluarga asli Sari, keluarga miskin di desa yang kehilangan Sari bertahun-tahun lalu.
Mereka telah dipertemukan kembali, dan Sari kini tahu bahwa dia memiliki keluarga yang mencarinya. Kak Indah, kata Sari pelan. Apakah nenek jahat itu? Apakah dia masih di penjara? Masih, kataku lembut. Dia tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Kakak janji. Setelah dari panti, aku menuju ke sebuah gedung perkantoran mewah. Inilah bagian tersulit. Mengurus warisan. Sebagai wali, aku memiliki kuasa atas kekayaan yang jumlahnya sulit kubayangkan. Para pengacara menungguku di ruang rapat. Mereka menyodorkan proposal investasi, properti mewah, dan saham. Mereka mengira aku akan hidup berfoya-foya. Aku menggelengkan kepalaku. Saya tidak mau semua itu, kataku tegas. Para pengacara terkejut. Saya sudah menandatangani surat-suratnya, kataku, meletakkan sebuah map tebal di meja. 90% dari seluruh aset tunai, saham, dan properti milik keluarga itu akan dilikuidasi. Apa, Nyonya? Itu. Dan seluruh dana tersebut, aku melanjutkan, suaraku mantap, akan dimasukkan ke dalam sebuah yayasan baru yang saya dirikan, Yayasan Sari. Ruangan itu hening. Para pengacara menatapku tak percaya. Yayasan yang didedikasikan untuk membantu perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menyediakan beasiswa penuh untuk anak-anak yatim piatu, jelasku. Harta itu berlumuran darah, kataku pelan, menatap keluar jendela. Darsari, darah ayah mertua saya. Saya tidak akan membiarkan anak saya, Caca, hidup dari uang itu. Uang itu harus dicuci. Dan satu-satunya cara mencucinya adalah dengan menggunakannya untuk menyelamatkan orang lain. Untuk menyelamatkan sari-sari lain di luar sana. Sisanya 10% akan menjadi dana perwalian untuk biaya hidup dan pendidikan Caca hingga dia dewasa. Tambahku. Itu lebih dari cukup. Silakan diurus. Aku berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan para pengacara yang tercengang. Aku merasa ringan. Beban triliunan rupiah itu telah terangkat dari pundakku. Sebuah berita kecil di televisi penjara beberapa hari kemudian mengabarkan peresmian Yayasan Sari. Bu Ratna, yang sedang menonton di ruang rekreasi sel isolasinya, melihat wajahku yang tersenyum di layar, menggunting pita. Di sebelahku berdiri Caca yang bahagia. Harta yang dia kejar dengan membunuh suami dan anak kandungnya kini digunakan untuk amal, atas nama Sari. Bu Ratna menjerit. Dia mengambil kursi dan melemparkannya ke televisi. Dia meraung-raung seperti binatang buas sebelum akhirnya diseret oleh penjaga kembali ke sel isolasi. Di sana, dalam kegelapan, dia menghabiskan sisa hidupnya. Tidak hanya kehilangan hartanya, tapi juga kewarasannya. Di tempat lain, Yoga dan Hendra mendengar kabar itu dari sesama narapidana. Nama Sari, korban mereka, kini diagungkan. Sementara mereka berdua hanyalah pembunuh yang terlupakan, membusuk di penjara. Sore itu, aku kembali ke teras rumahku. Bu Asih membawakan teh, persis seperti dalam bayanganku. Caca tertidur di pangkuan ibuku, lelah setelah bermain. Aku menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Aku telah melalui neraka. Aku kehilangan suami yang kucintai, namun menemukan bahwa cinta itu palsu. Aku kehilangan adik ipar, namun mendapatkan seorang putri. Aku dikhianati, dijebak, dan hampir dibunuh. Tapi aku selamat. Aku menatap Caca yang tertidur pulas. Aku menatap ibuku yang tersenyum padaku. Semuanya sudah selesai, Bu. Bisikku. Belum, nak, jawab Bu Asih, membetulkan letak selimut Caca. Bukan selesai, tapi baru dimulai. Aku tersenyum. Ibuku benar. Aku menghirup udara sore yang sejuk, merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan suamiku atau kekejaman mertuaku. Aku bebas. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah dibayar. Dan fajar yang baru, fajar yang bersih, akhirnya telah tiba untukku dan Caca.